Oleh karena itu tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk orde lama, orde baru, dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit. Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagamaan bangsa yang majemuk ini. Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansi di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan, dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis, dan eksotis, serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan. Krisis ini terjadi karena luluhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warga negara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antar bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warga negara serta pelecehan terhadap supremasi hukum. Dalam perspektif itulah reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberi jawaban atas sebuah pertanyaan, akan dibawa kemana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila. Dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama dan penuh misti bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral yang justru membuatnya teralienisasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu tata nilai luhur, noble values, Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praktis yang lebih membumi sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Para hadirin yang berbahagia, sebagai ilustrasi,
Contoh. Kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah mengglobal sekarang ini? Kita tahu fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi misalnya adalah pengalihan kekayaan suatu negara ke negara lain yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke mancanegara sedemikian rupa sehingga rakyat harus membeli jam kerja bangsa lain. Ini adalah perjalanan dalam bentuk baru neokolonialisme, atau dalam pengertian sejarah kita suatu VOC, ada singkatan bahasa Belanda, Verenigde Oost-Indische Company, dengan baju baru. Implementasi sila kelima untuk menghadapi globalisasi dalam makna neokolonialisme atau VOC baju baru itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan jam kerja bagi rakyat Indonesia sendiri dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan usaha meningkatkan neraca jam kerja tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan nilai tambah berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari biaya tambah, dengan ungkapan lain, value added harus lebih besar dari added cost. Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas, daya saing, dan lapangan kerja untuk sumber daya di Indonesia, mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didorong oleh kebutuhan pasar global dan domestik. Pasar domestik nasional harus, saya garis bawah, harus menjadi pendorong utama. Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain, untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 5 sila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Memang reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh kunjungan komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang, sehingga memposisikan Pancasila sebagai solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan
dalam kesadaran baru, semangat baru, dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali 4 pilar kebangsaan yang fundamental. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu. Akan tetapi, karena zaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskontinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali 4 pilar tersebut sangat relevan dengan problematika bangsa ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut. Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat 4 pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Weltanschauung yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok Nusantara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat, dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras, kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang. Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.